Nah, yang menarik dari hasil survei Litbang Kompas ini, suara dari Eyang Prabowo tampaknya sudah stuck, nggak bisa naik tinggi lagi. Mimpi buat bisa menang satu putaran sulit terwujud. Walaupun dalam 3 bulan terakhir sudah terjadi perubahan peta politik yang mengguncang, yakni manuver keluarga Presiden Jokowi yang merapat, suara Eyang Prabowo dan Gibran ternyata tetap nggak bisa tembus 4. Voting, yaitu Ganjar ternyata mendapatkan 38%, sedangkan Pak Prabowo Subianto 30% dan Anies Baswedan 25%. Nah, di sini sangat berbanding terbalik ya, yaitu dengan capaian hasil survei ya, setidaknya lembaga survei kredibel di Indonesia bahkan secara jauh menempatkan Ganjar Pranowo di bawah Prabowo Subianto. Ya kalau kita ketahui dari hasil survei-survei pada waktu lalu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Seperti dilansir dari bisnis.com, Roy Morgan, lembaga riset yang bermarkas di Australia, menempatkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di peringkat teratas, mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Namun demikian, Roy Morgan melakukan survei pada Juli-September 2023 terhadap 2.630 pemilik Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Itu artinya survei dilakukan sebelum manuver keluarga Jokowi yang diawali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan survei tersebut, Ganjar Pranowo meraih total suara 38%, naik 10% sejak kuartal Maret 2023. Ia mengungguli Prabowo dengan memperoleh 30%, naik 13%, dan Anies 25%, naik 10%. Sementara itu, sekitar 7% partisipan menyatakan tidak memilih ketiganya. Selain itu, survei ini juga menemukan jika Ganjar memimpin perlahan suara dengan KUA di Pulau Jawa, sementara Prabowo bersaing ketat dengan Ganjar di Pulau Sumatera. Kata CEO Roy Morgan Michael Levin, pada Jumat 15 Desember, Ganjar dan PDIP memimpin dengan KUA di Pulau Jawa yang paling padat penduduk di Indonesia, ya, dengan dukungan 41% unggul lebih dari 10% dari penantangnya, Prabowo 29% dan Anies 25%. Sementara itu di Pulau Sumatera yang merupakan pulau terpadat kedua di Indonesia, dengan 60 juta jiwa, Prabowo imbang dengan Ganjar. Dengan perolehan 33%, Anies berada di urutan ketiga dengan perolehan 28%, Prabowo juga unggul di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Di Sulawesi Prabowo 42%, Ganjar 33%, Anies 22%, sementara Kalimantan Prabowo 30%, Ganjar 25% dan Anies 25%. Berdasarkan perhitungan tersebut, Levin mengambil kesimpulan bahwa Ganjar merupakan kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Ia berkata Ganjar dengan dukungan 38% masih berada di posisi utama untuk menggantikan Presiden Jokowi saat ini yang juga berasal dari Partai Demokrasi Perjuangan. Kendati demikian, mengingat perolehan elektabilitas yang ketat di antara ketiga kandidat, maka ia menyebut peluang diadakannya putaran kedua. Pilpres masih terbuka lebar. Ia berkata tak santun dari ketiga kandidat tersebut berada dalam jarak mutlak dari mayoritas dukungan ini. Berarti pemilu putaran kedua mungkin akan diadakan 4 bulan pada pertengahan Juni 2024 ya. Menarik kalau kita lihat riwayatnya. Survei Roy Morgan yang selalu berhasil akurat dengan hasil Pilpres di Indonesia. Maaf, bukan mendiskreditkan lembaga survei lain ya, tapi rekam jejak lembaga riset Roy Morgan ini cukup kredibel dan terpercaya. Seperti dilansir dari bisnis.com, Roy Morgan, lembaga riset yang bermarkas di Australia, menempatkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di peringkat teratas, mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Namun demikian, Roy Morgan melakukan survei pada Juli-September 2023 terhadap 2.630 pemilik Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.
Itu artinya survei dilakukan sebelum manuver keluarga Jokowi yang diawali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan survei tersebut, Ganjar Pranowo meraih total suara 38%, naik 10% sejak kuartal Maret 2023. Ia mengungguli Prabowo dengan memperoleh 30%, naik 13%, dan Anies 25%, naik 10%. Sementara itu, sekitar 7% partisipan menyatakan tidak memilih ketiganya. Selain itu, survei ini juga menemukan jika Ganjar memimpin perlahan suara dengan KUA di Pulau Jawa, sementara Prabowo bersaing ketat dengan Ganjar di Pulau Sumatera. Kata CEO Roy Morgan Michael Levin, pada Jumat 15 Desember, Ganjar dan PDIP memimpin dengan KUA di Pulau Jawa yang paling padat penduduk di Indonesia, ya, dengan dukungan 41% unggul lebih dari 10% dari penantangnya, Prabowo 29% dan Anies 25%. Sementara itu di Pulau Sumatera yang merupakan pulau terpadat kedua di Indonesia, dengan 60 juta jiwa, Prabowo imbang dengan Ganjar. Dengan perolehan 33%, Anies berada di urutan ketiga dengan perolehan 28%. Prabowo juga unggul di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Di Sulawesi Prabowo 42%, Ganjar 33%, Anies 22%, sementara Kalimantan Prabowo 30%, Ganjar 25% dan Anies 25%. Berdasarkan perhitungan tersebut, Levin mengambil kesimpulan bahwa Ganjar merupakan kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Ia berkata Ganjar dengan dukungan 38% masih berada di posisi utama untuk menggantikan Presiden Jokowi saat ini yang juga berasal dari Partai Demokrasi Perjuangan. Kendati demikian, mengingat perolehan elektabilitas yang ketat di antara ketiga kandidat, maka ia menyebut peluang diadakannya putaran kedua. Pilpres masih terbuka lebar. Ia berkata tak santun dari ketiga kandidat tersebut berada dalam jarak mutlak dari mayoritas dukungan ini. Berarti pemilu putaran kedua mungkin akan diadakan 4 bulan pada pertengahan Juni 2024 ya. Menarik kalau kita lihat riwayatnya. Survei Roy Morgan yang selalu berhasil akurat dengan hasil Pilpres di Indonesia. Maaf, bukan mendiskreditkan lembaga survei lain ya, tapi rekam jejak lembaga riset Roy Morgan ini cukup kredibel dan terpercaya. Seperti dilansir dari bisnis.com, Roy Morgan, lembaga riset yang bermarkas di Australia, menempatkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di peringkat teratas, mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Namun demikian, Roy Morgan melakukan survei pada Juli-September 2023 terhadap 2.630 pemilik Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.